Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Keliana Irawati akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang konsep diri atau self concept ya. Seperti kita tahu ya bahwa konsep diri ini sangat penting kita kaji sebagai seorang perawat jiwa ataupun sebagai seorang perawat secara general atau secara umum. Oke. Diskusi kita kali ini akan terkait dengan definisi apa sih itu konsep diri, kemudian apa saja yang mempengaruhi konsep diri, kemudian apa saja yang harus kita kaji ketika kita mengkaji konsep diri, kemudian diagnosa atau masalah keperawatan apa saja yang mungkin muncul pada saat kita melakukan pengkajian atau penatalaksanaan pasien dengan konsep diri. Oke, nah apa sih konsep diri itu? Berdasarkan Stewart tahun 2013, konsep diri adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya secara utuh, baik secara fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, cara pandang tersebut dilingkupi atau dipengaruhi oleh semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian seseorang yang diketahui tentang dirinya. Kemudian akan mempengaruhi individu tersebut dalam berhubungan dengan orang lain. Oke, konsep diri itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh nilai. Nilai bagaimana seseorang itu menilai suatu lingkungan. Kemudian kepercayaan seseorang atau belief ya. Kemudian ide atau idealisme seseorang. Nah, konsep diri ini akan mempengaruhi kognitif seseorang atau pengetahuan seseorang, kemudian membentuk sikap seseorang dan terwujud dalam karakter seseorang dan bagaimana seseorang tersebut membina hubungan baik dengan orang lain. Oke, selanjutnya adalah respon konsep diri. Nah, di sini konsep diri itu sangat mempengaruhi perkembangan orang atau seorang individu karena dia itu sangat dibentuk atau mulai terbentuk dari saat dia masih dalam kandungan ibu tersebut. Kemudian konsep diri ini juga dipengaruhi oleh significant others atau orang yang paling dekat atau orang yang paling berarti bagi dirinya. Kemudian juga dipengaruhi oleh persepsi diri atau self perception. Selanjutnya, di sini ada rentang respon konsep diri, mulai dari respon yang adaptif dan maladaptif. Mohon maaf, di sini rentang responnya kok jadi seperti ini ya. Nah, rentang respon yang adaptif itu pasien atau individu tersebut dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik atau mempunyai self aktualisasi yang positif. Kemudian positif self concept. Nah, di sini ketika rentang respon itu bergeser ke maladaptif, maka dia akan terjadi difusi dari konsep diri tersebut. Kemudian terjadi low self-esteem, disosiasi, dan depersonalisasi. Komponen konsep diri. Nah, sudah banyak ya kita bicarakan tentang apa sih 5 komponen yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, tentunya gambaran diri seseorang atau body image. Nah, bagaimana individu tersebut memandang dirinya. Kemudian self-ideal atau ideal diri seseorang. Nah, berbeda ya dengan keinginan, tapi di sini lebih kepada harapan seseorang, bagaimana dia menjadi dirinya sendiri gitu. Kemudian harga diri. Kemudian peran atau role performance, bagaimana sih sebagai seorang individu peran yang diharapkan itu seperti apa. Kemudian personal identitas atau identitas diri. Nah, jika dari 5 faktor ini ada salah satu faktor konsep diri yang terganggu, maka bisa terjadi masalah
kesehatan mental ya. Bisa jadi dia low self esteem atau harga diri rendah. Bisa jadi dia gangguan citra tubuh gitu. Gangguan peran dan sebagainya. Oke. Nah, apakah konsep diri ini dipengaruhi oleh tumbuh kembang? Betul sekali, konsep diri ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Kenapa? Karena setiap individu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dengan perbedaan masing-masing. Kita nggak boleh marry dengan individu yang mungkin terlahir sempurna, cantik, kemudian pintar, cerdas. Kita nggak boleh iri. Karena kita harus bersyukur dengan diri kita, dan kita pasti punya kompetensi dan keunikan diri sendiri. Nah, kemudian individu dapat mengenali identitas dirinya sesuai perkembangan dan pengalaman masing-masing. Nah, karena self-concept atau konsep diri tadi dibentuk dari nilai dan kepercayaan, maka identitas seseorang itu juga akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai dan kepercayaan yang diadop atau yang dialami pasien atau individu tersebut. Nah, yang paling utama yang sangat mempengaruhi di sini ketika kita berinteraksi dengan seorang anak gitu ya. Kita punya seorang anak. Nah, kita memberikan nama kepada seorang anak tersebut, memanggil seorang anak sesuai dengan nama yang baik yang menjadi doa untuk anak tersebut gitu. Jadi untuk memperkuat konsep diri seseorang mulai dari masa dia kanak-kanak, nah di sini panggillah nama anak tersebut dengan nama yang sebaik-baiknya. Nah, itu akan memperkuat identitasnya dan membangun persepsi tentang dirinya. Nah, mungkin ya yang korban-korban bullying itu juga sebenarnya dari lahir dia sudah tidak sengaja dibully oleh lingkungannya gitu. Anaknya gendut ya, anaknya cabi. Nah, itu ternyata mempengaruhi persepsi anak tersebut. Oh iya ya, aku gendut. Oh iya ya, aku cabi gitu. Sehingga akan mempengaruhi harga diri seseorang tersebut dan mempengaruhi pola pikirnya juga, karena tadi self concept dipengaruhi oleh kognitif atau dia juga mempengaruhi oleh kognitif seseorang. Oke. Kemudian, apalagi yang mempengaruhi tumbuh kembang? Nah, karena setiap individu ini punya keunikan, perbedaan, dan kompetensi yang istimewa masing-masing ya. Jadi, dia juga dipengaruhi oleh lingkungan yang membentuknya. Nah, pastinya yang lingkungan terkecilnya adalah keluarga. Nah, dari keluarga tersebut ternyata muncul yang namanya significant others atau orang yang terdekat ya. Jadi konsep diri ini juga dipengaruhi oleh significant others atau orang yang paling dekat dengan individu tersebut. Maka kalau dari kecil dia tumbuh bersama orang tuanya, maka konsep dirinya dia, cara pandang dirinya terhadap dirinya sendiri itu dipengaruhi oleh seseorang, orang tuanya tersebut. Misal nih, ada seorang individu yang dia suka kalau makan itu sambil jongkok gitu. Nah, pasti tidak jauh dari orang tua yang juga mengajarkan seperti itu. Orang tua makannya sambil jongkok. Nah, bayi itu akan mengkonsep, oh kalau makan itu sambil jongkok, dan itu akan terbawa sampai dia besar gitu. Nah, konsep diri itu juga terbentuk dari hubungan sosial dan pengalaman bersama seseorang yang mendampingi. Nah, di sini bisa terlihat bagaimana cara dia menyelesaikan suatu masalah, bagaimana cara dia mengcoping suatu masalah. Nah, itu sangat terbentuk dari hubungan sosial atau pengalaman bersama orang-orang terdekatnya. Nah, di sini bagi anak-anak karena orang tua yang sangat mempengaruhi, maka orang tua juga harus mempunyai konsep diri yang kuat, kepribadian yang kuat, kemudian cara berpikir yang kuat, sehingga dia dapat membantu proses tumbuh kembang dari anak tersebut. Nah, kenapa sih orang tua itu penting? Ya, ternyata sangat penting gitu dalam membentuk konsep diri seseorang. Orang tua membersamai anaknya mulai dari dia janin sampai dia remaja atau bahkan sampai dengan dewasa.
Dari situ, otomatis anak itu akan terbentuk perasaannya. Bagaimana orang tua itu membentuk perasaan anak tersebut? Apakah sangat perasa ataukah dia sangat tabah gitu ya, tough gitu ya perasaannya. Nah, itu akan terbentuk dari bagaimana orang tua mencontohkan. Kemudian perasaan penolakan atau penerimaan. Nah, bagaimana anak itu menolak atau bagaimana anak itu menerima sesuatu ketika ditolak gitu. Atau bagaimana seseorang itu menerima sesuatu dengan baik dan positif. Kemampuan mengidentifikasi diri. Nah, tentunya orang tua ini juga sangat berperan dalam mengidentifikasi diri. Contohnya nih, saya sendiri misal, saya itu sudah terkonsep bahwa saya ini anaknya gendut gitu ya. Gendut, cabi, kemudian pendek gitu. Nah, orang tua sering menyebut, anaknya gendut, anaknya cabi gitu ya. Nah, saya akan mengidentifikasi diri saya juga seperti itu. Bahkan ketika saya dalam kondisi berat badan yang kecil gitu, saya tetap berpikir bahwa saya ini orangnya gendut, orangnya cabi gitu. Nah, itu jangan sampai kita memberikan stigma atau pemikiran, memasukkan pemikiran-pemikiran dari luar yang negatif itu kepada anak kita gitu ya. Kemudian dari orang tua dari orang tua itu juga bisa menciptakan bagaimana anak itu mencapai tujuan hidup, memandang suatu nilai kehidupan, kemudian bagaimana dia berperilaku sebagai seorang individu. Kalau dia berasal dari orang tua yang broken home misal, atau orang tua yang divorce, nah dia tidak mencontohkan bagaimana cara memaknai tujuan hidup gitu ya. Nah, itu anak-anak juga tidak bisa melihat apa sih yang harus saya tuju di kehidupan nanti gitu. Atau dari orang tua yang tidak konsisten dengan tujuan hidupnya. Ada kasus di sini, ada seseorang yang dia tidak konsisten dengan perpindahan agamanya misal ya. Nah, kemudian dia menularkan ke anaknya. Otomatis sang anak ini juga tidak akan dapat memandang suatu kebenaran dari suatu agama itu, dan dia tidak mempunyai tujuan hidup yang lurus gitu, tujuan hidup yang baik terhadap kepercayaannya itu. Oke. Kemudian persepsi diri. Nah, konsep diri itu juga dibentuk dari persepsi diri atau self perception. Nah, di sini karena perilaku seseorang itu merupakan hasil dari cara pandang individu tersebut terhadap situasi. Misal, ketika dia sedang berada dalam kondisi yang paling rendah, dalam kondisi yang jatuh gitu ya. Dari kecil ketika dia mendapatkan nilai yang jelek, dia selalu diberikan hukuman, dia selalu diperolok, dia selalu dibodoh-bodohkan. Maka akan terbentuk persepsi diri seperti itu. Kalau saya tidak berhasil, maka saya akan diolok-olok, maka saya akan menjadi orang yang paling gagal, maka saya akan menjadi orang yang paling lemah. Nah, persepsi itu karena sudah ditangkap dari kecil akan terbawa sampai dia dewasa. Bahwa kalau suatu kegagalan itu pasti dia akan jatuh, terperosok, dan semakin dia gagal gitu ya. Kemudian persepsi diri ini juga sangat sulit dirubah karena itu sudah tertanam gitu ya, terus menerus tertanam di dalam diri seseorang tersebut. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi proses pikir. Nah, kadang nih yang terjadi pada orang atau pasien waham, karena dia sudah mempunyai persepsi diri yang negatif, kemudian proses pikirnya itu tidak berfungsi secara maksimal, maka dia membalikkan sesuatu yang positif, sesuatu yang jelek itu membalikkan menjadi sesuatu yang positif, tapi positifnya itu berlebihan gitu untuk menutupi kekurangannya sebagai seorang individu.
Nah, selain persepsi diri, konsep diri ini juga dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial. Misal, budaya kejawen atau budaya yang berlaku di daerah Sunda atau di daerah Jawa Timur gitu ya. Kalau di Jogja itu budayanya orangnya halus, bicaranya lemah lembut. Nah, itu juga akan mempengaruhi anak yang baru lahir. Misal jebrol di Jogja, dia dipengaruhi oleh budaya yang halus, yang lembut, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang seperti itu. Tapi ketika dia berada di situasi atau budaya yang keras, dia juga akan terbentuk menjadi seorang individu yang seperti itu. Dan kita tidak boleh menyalahkan hal itu gitu. Sebagai seorang perawat, kita tidak boleh memberikan justifikasi atau tidak boleh memberikan pemaknaan kepada individu tersebut. Kok kamu gini sih? Kok kamu gitu sih? Gitu. Kita nggak boleh, karena itu adalah bentukan dari budaya dan lingkungan sosial yang ada pada individu tersebut. Kemudian di sini juga sangat berpengaruh kepada kepribadian individu, lingkungan sosial tentunya ya. Lingkungan sosial yang keras, dia akan membentuk suatu kepribadian individunya itu juga keras. Keras dalam artian positif atau keras dalam artian negatif gitu ya. Dalam artian positif berarti dia kuat gitu ya, karena ditempa oleh beberapa hal yang mungkin sulit dihadapi. Nah, selanjutnya konsep diri positif. Konsep diri positif di sini adalah hasil dari pengalaman positif atau menyenangkan sehingga mempengaruhi konsep kompetensi dan penerimaan dirinya terhadap kemampuan orang lain. Nah, ini yang bagus ya kalau konsep diri positif. Ini karena dia mengadop atau menyerap hal-hal yang positif. Contohnya, ketika dia saat dia bayi gitu ya, saat dia masih usia 0 sampai 3 tahun. Dia terjatuh, hal sepele gitu ya, terjatuh. Nah, di situ pengalaman positif yang dia bisa ambil adalah ketika terjatuh ya ditolong sama orang tuanya, kemudian dipeluk. Oh, berarti kalau jatuh itu, kalau ada orang jatuh itu harus ditolong. Kemudian bagaimana caranya supaya orang itu aman dan nyaman gitu kan. Nah, kalau konsep dirinya negatif, ada anak yang jatuh, kemudian orang tua memperolok, syukur, kowe tiba, no. Nah, itu akan menjadikan konsep dirinya itu negatif. Oh, ketika saya jatuh, ya saya ketika melihat orang jatuh, ya saya akan nyukurke atau memperolok orang tersebut gitu. Dan dia tidak bisa menerima hal positif dari orang lain. Tapi kalau orang atau individu ini konsep dirinya positif, dia akan menerima kemampuan orang lain. Misal ketika dia bertanding gitu ya, kemudian dia gagal atau dia kalah. Oke, nggak apa-apa gitu, memang fair karena orang lain itu memang kemampuannya di atas saya. Nah, itu berarti dia mempunyai konsep diri yang positif. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa rentang respon konsep diri itu berada di aktualisasi diri yang positif jika dia adaptif, dan ketika dia rentang responnya maladaptif itu ada difusi, kemudian depersonalisasi dan sebagainya. Nah, ini salah satu dari 5 unsur konsep diri, yaitu body image atau citra tubuh. Nah, di sini ya, karena dia sudah terkonsep menjadi seorang yang gendut, ketika dia kurus pun gitu ya, dia akan memandang dirinya sebagai seorang yang gendut gitu ya. Kemudian citra tubuh adalah jumlah dari sikap sadar ataupun tidak sadar. Secara tidak sadar, apa yang dia lakukan itu mempengaruhi atau dimanifestasikan supaya berpengaruh pada tubuhnya gitu. Individu yang menerima tubuhnya lebih mungkin memiliki harga diri yang tinggi. Jadi, seorang individu yang penerimaan terhadap tubuhnya itu bagus, maka dia pasti tidak akan minder. Dia akan
percaya diri, memiliki harga diri yang tinggi. Selanjutnya adalah ideal diri. Ideal diri di sini adalah persepsi seseorang tentang perilaku berdasarkan standar pribadi tertentu. Nah, standar saya, di sini ya ada gambar kucing dan singa. Standar saya itu menjadi seorang yang luar biasa, digambarkan di sini dari kucing kok bisa menjadi singa gitu ya. Kemudian ideal diri menimbulkan harapan diri berdasarkan norma-norma masyarakat yang dicoba untuk menyesuaikan diri. Kemudian seseorang dikatakan sehat jika memiliki kesesuaian antara persepsi diri, ideal diri, yaitu melihat dirinya mirip dengan seorang idolanya atau yang diharapkan. Nah, ketika ideal diri itu tidak sesuai, maka dia akan terjadi suatu masalah. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ideal diri? Nah, ada beberapa ya di sini. Ada penentuan ideal diri sebatas kemampuan. Nah, kalau kita menentukan harapan untuk diri kita, itu ya kita ukur kemampuan kita sebatas apa gitu ya. Jangan sampai kita itu tidak tahu apa-apa tapi kita pengen menjadi seorang menteri, atau kita pendidikannya rendah tapi kita ingin menjadi seorang yang besar gitu ya, tanpa ada usaha tentunya ya. Kalau pendidikannya rendah tapi dia sangat berusaha, ada kemungkinan dia menjadi seorang yang besar. Kemudian faktor lain adalah faktor budaya, jika dibandingkan dengan standar orang lain gitu ya. Tidak boleh kita itu membandingkan dengan standar orang lain. Kemudian hasrat melebihi orang lain. Nah, apa yang sering disebut dengan obsesi ini ya, hasrat melebihi orang lain. Saya pengen melebihi orang itu gitu. Saya pengen saya lebih unggul dari orang itu. Nah, itu ternyata mempengaruhi ideal diri kita. Kemudian hasrat untuk berhasil ya. Tentu ketika dari saat kita masih kecil itu sudah diberikan doktrin-doktrin bahwa keberhasilan itu yang seperti ini, seperti ini. Nah, seseorang dinilai berhasil itu jika menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat, menjadi seorang dosen, misal seperti itu, maka dia ideal dirinya juga akan terbentuk seperti itu. Saya akan berhasil jika menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Kemudian hasrat memenuhi kebutuhan yang realistik. Nah, kalau ini yang realistik ya, hasrat untuk memenuhi kebutuhan seperti perumahan, kemudian menikah, kemudian dia punya anak, itu kan realistik ya. Nah, itu hasrat untuk memenuhi kebutuhan realistik itu juga mempengaruhi ideal diri. Kemudian hasrat menghindari kegagalan. Menjadi seseorang individu pasti dia tidak mau gagal gitu ya, maka dia menciptakan atau mengkonsep ideal dirinya seperti apa gitu ya, karena dia tidak ingin gagal. Kemudian adanya perasaan cemas dan rendah diri, adanya perasaan cemas gagal, kemudian merasa rendah diri terhadap pencapaiannya. Oke, konsep diri, faktor yang lain atau unsur yang lain di sini adalah harga diri. Penilaian harga diri pribadi berdasarkan seberapa baik perilakunya sesuai dengan ideal diri. Karena tadi kita sudah menciptakan ideal dirinya kita, maka penilaian harga diri itu juga dinilai bagaimana sih perilaku baiknya yang sesuai dengan ideal diri pasien tersebut atau klien tersebut. Kemudian di sini perasaan menerima diri tanpa syarat. Saya akan menerima diri saya sendiri apa adanya, meskipun kadang salah, kadang gagal. Kemudian sebagai pembawaan yang berharga dan penting, bahwa harga diri saya itu lebih penting daripada segalanya gitu ya. Nah, ketika seperti itu maka dia menjadi harga diri tinggi. Nah, di sini ada konsep harga diri, konsep diri, ideal diri akan mempengaruhi harga diri rendah jika dia saling bertabrakan gitu ya. Kemudian jika konsep diri dan ideal diri itu sama besarnya ya, sama besarnya itu, maka klien tersebut dinilai sebagai harga diri
tinggi atau dia mempunyai harga diri tinggi. Harga diri tinggi cenderung tidak mudah cemas, memiliki fungsi kelompok yang efektif, dapat menerima dan bertoleransi dengan orang lain. Nah, ada konsep diri, penampilan peran. Penampilan peran ya, peran pola perilaku yang diharapkan secara sosial, berhubungan dengan fungsi seseorang dalam kelompok sosial yang berbeda. Nah, di sini peran yang memenuhi kebutuhan dengan ideal diri seseorang tersebut disebut dengan harga diri tinggi. Nah, oke. Sekarang tanyakan pada kalian, siapa diri Anda? Nah, kalau sudah bertanya kepada diri kalian, siapa diri Anda? Kemudian mendapatkan jawabannya, saya adalah bla bla bla. Misal, saya adalah Kelly, seorang wanita usia 33 tahun yang sudah memiliki 1 suami dan 2 orang anak. Nah, itu berarti identitas diri saya, ya. Identitas diri di sini adalah kesadaran diri yang didasarkan pada penilaian diri. Orang dengan identitas diri yang positif melihat dirinya sebagai individu yang unik dan berharga. Ya, dengan apa adanya saya sadar bahwa saya sebagai Kellyana Irawati itu unik, berbeda dengan orang lain gitu. Dan saya merasa bahwa saya ini berharga, berbeda dengan orang lain gitu. Kemudian kualitas kepribadian yang sehat. Di sini tentunya citra tubuhnya positif dan tepat. Ideal dirinya realistik gitu ya. Kemudian konsep dirinya positif, harga dirinya tinggi, penampilan perannya yang memuaskan, mempunyai rasa identitas yang jelas. Oke, bisa dilihat ya, di sini ada tabel dari Stewart. Bagaimana sih ciri kualitas kepribadian yang sehat? Kemudian ada yang disebut dengan perilaku yang berhubungan dengan difusi identitas, atau kalau difusi itu nyebar gitu ya, diffuse identitas yang tidak jelas gitu ya, difusi identitas atau kebingungan identitas. Nah, di sini difusi identitas atau penggabungan identitas adalah dampak dari kegagalan pembentukan identitas di masa kecil. Contohnya apa? Nah, ini sering kita bahas ketika kita kuliah online. Kenapa sih orang itu bisa transgender? Kenapa sih orang itu bisa menjadi gay? Kenapa sih orang itu bisa menjadi homo gitu ya? Kenapa bisa suka satu dengan yang sama jenis gitu ya? Nah, ternyata ada perilaku yang membahas itu gitu. Namanya perilaku yang difusi atau difusi identitas. Nah, di sini karena kegagalan pembentukan identitas pada saat dia kecil gitu. Pada saat dia kanak-kanak itu tidak mempunyai peran atau role model bagaimana sih menggambarkan dirinya itu sebagai seorang individu. Kemudian hal tersebut akan termanifestasi atau perilakunya itu akan tampak dari perilaku yang menarik diri. Kemudian karena dia tidak memiliki identitas yang jelas, dia pasti akan menjaga jarak atau minder dengan orang lain atau lingkungannya gitu ya. Nah, di sini juga akan bermasalah dengan pembangunan hubungan yang intim. Nah, yang tadi saya contohkan, ada dia transgender, ada yang bisex, ada yang sebagainya dan sebagainya. Dan ternyata di sini juga membangun hubungan intim itu juga akan bermasalah. Misal dia tidak bermasalah dengan konsep tubuhnya gitu ya. Dia tidak bermasalah dengan identitasnya sebagai seorang wanita gitu. Tapi karena dia tidak selesai menyelesaikan tumbuh kembangnya dia di usia yang harusnya dia capai, dia akan selalu mengalami kegagalan. Misal nih, ada seseorang yang menikah di usia 15 tahun. Nah, di usia 15 tahun, kalau konsepnya Erikson, itu kan tahap tumbuh kembang remaja ya, dia masih pencarian identitas. Nah,
kok di sini wanita itu sudah menikah, sudah dipaparkan dengan peran yang harus dia bertanggung jawab dengan orang lain. Maka saat itu dia gagal mencapai tahap tumbuh kembangnya sebagai seorang remaja yang harus bereksplorasi mencari identitas gitu ya. Nah, ketika dia menikah di usia 15 tahun, maka kerentanan hubungan itu bisa terjadi. Kenapa banyak terjadi perceraian, kenapa dia terjadi banyak KDRT. Nah, karena itu tadi kegagalan dalam mencapai suatu identitas. Nah, di sini menyebabkan isolasi diri, kemudian penolakan diri ya. Kalau kita kaji pasien-pasien di rumah sakit jiwa itu kenapa merasa gagal, merasa ditolak, ya karena gagal membangun hubungan yang intim tadi, karena tidak mencapai suatu tumbuh kembang yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang di usianya. Kemudian di sini ada perilaku-perilaku yang berhubungan dengan identity diffusion. Di sini absence of moral code. Orang tersebut pasti tidak mempunyai moral. Dalam artian, ketika dia gagal mencapai suatu tahap perkembangan, nah dia juga moralnya itu juga akan seperti tahap tumbuh kembang ketika dia terhenti gitu. Dia belum bisa menjadi seorang yang dewasa, masih kekanak-kanakan walaupun dia sudah menikah gitu ya. Kemudian contradictory personality. Nah, kemudian ada eksploitasi interpersonal relationship. Nah, dia sangat mudah tereksploitasi. Nah, makanya banyak ya artis-artis itu ya yang dia sebenarnya tidak ingin menjadi artis, kemudian dia dituntut untuk bekerja dari pagi sampai malam, kemudian pagi lagi dia harus syuting, dia kehilangan waktu mainnya, dia kehilangan waktu belajarnya, dia kehilangan identitasnya sebagai seorang anak-anak. Nah, di sini dia merasa tereksploitasi sebenarnya ya. Dia merasa tereksploitasi sehingga terjadi kebingungan identitas tadi. Nah, banyak terjadi penyakit-penyakit mental atau gangguan-gangguan mental yang menyertai. Kemudian feeling of emptiness, dia merasa sepi, merasa kesepian gitu. Makanya kita tidak heran gitu ketika ada artis-artis yang dia menggunakan narkoba gitu ya, karena dia merasa ya butuh itu untuk mengisi kesepian di jiwanya tersebut. Kemudian fluctuating feeling about self, jadi dia perasaannya tuh fluktuatif, tidak menentu, galau gitu bahasanya sekarang. Nah, ada juga gender confusion. Nah, tadi sudah kita bahas ya, kebingungan gender atau kebingungan identitas gendernya. Kemudian high degree of anxiety, dia sangat rentan untuk terjadi kecemasan yang berlebih ya. Banyak terjadi pada mahasiswa kita ya. Ada ansietas yang berlebihan, kemudian fluctuating feeling. Nah, itu sangat sering terjadi pada mahasiswa kita. Nah, kemudian inability to empathize with other. Nah, seseorang itu ketika dia terjadi identity diffusion, dia juga tidak mampu untuk berempati dengan orang lain ya. Misal nih, kalian pada saat kuliah ada dosen yang menerangkan, kemudian kalian cuek aja main HP, main Facebook, main medsos gitu kan. Nah, itu kan tidak empati dengan dosennya. Nah, coba dilihat ke dalam, apakah yang terjadi pada saya gitu ya, apakah yang terjadi pada Anda gitu ya, mulai dari masa bayi atau masa anak-anak sampai tahap tumbuh kembang yang saat ini. Kemudian lack of authenticity, jadi dia tidak bisa melihat siapa sih dia sebenarnya. Kemudian pasti ada problem of intimacy, dia sangat bermasalah dalam membangun suatu hubungan yang baik. Oke, dari identitas diri tadi, konsep diri tadi ya, ada beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul ya. Yang sering ditanyakan adalah disturbed personality identity,
berhubungan dengan impending separation. Jadi di sini ada gangguan identitas personal berhubungan dengan kegagalan dalam membuat suatu hubungan. Kemudian situational low self esteem, harga diri rendah situasional, ya. Nah, apa saja yang perlu kita kaji dalam konsep diri? Nah, pengkajian konsep diri itu kan sudah ada ya ketika kita melihat form pengkajian jiwa. Nah, di situ pasti kalian lebih banyak mengobservasi ya. Observasi postur tubuh. Nah, di sini ketika pasien atau klien kita itu datang ke kita ke poli keperawatan sudah dengan menunduk, kemudian tidak ada kontak mata, badannya membungkuk terus. Nah, pasti sudah ting, konsep dirinya pasti bermasalah gitu ya. Kemudian kebersihan dirinya sudah menunduk, postur tubuhnya membungkuk, tidak ada kontak mata, kok dia kotor, kumel, tampak tidak pernah mandi. Nah, oke, kebersihan dirinya kita centang, kebersihan diri. Kemudian penggunaan make up, penggunaan make upnya, dia menggunakan make up enggak? Gitu ya. Kalau dulu waktu spesialis itu juga diajari bagaimana table manner, bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara berdandan gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat identitas pasien itu dari bagaimana cara dia bermake up. Kumel nggak dia? Make upan nggak dia? Atau dia bersih nggak? Paling tidak kalau buat cowok dia bersih nggak gitu ya? Jenggotnya tercukur dengan rapi atau enggak? Kumisnya bagaimana? Kemudian rambutnya gondrong atau enggak? Nah, itu salah satu penggunaan make up untuk cowok ya. Kemudian kalau cewek menor nggak? Dia tidak mandi, kebersihan dirinya kurang, tapi bedaknya tebel, lipstiknya tebel. Nah, kita perlu kaji tuh konsep dirinya seperti apa. Kemudian tata cara berdandan, apakah sesuai atau tidak gitu ya. Cara berdandannya bagaimana, bedaknya sesuai nggak dengan kulitnya. Jangan-jangan bedak kulitnya gelap tapi bedaknya putih gitu ya, atau bedaknya tebal. Nah, masuklah dia selain harga diri rendah, kemudian defisit perawatan diri kalau muncul beberapa masalah terkait dengan make up dan cara berdandan. Kemudian cara berpakaiannya sudah benar atau belum gitu. Kalau dia datang ke poli keperawatan, ya seyogyanya kalau dia pergi pasti dia menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang sesuai, pakaian yang rapi gitu ya. Tapi ketika kita melihat pasien datang kok dengan pakaian yang tidak rapi, cuman tank topan sama celana dalaman aja, itu kan bukan budaya kita ya. Nah, itu ada pasien yang datang seperti itu. Atau pakaiannya tidak sesuai, yang harusnya dipakainya yang di luar di dalam, di luar, kebalik gitu ya. Nah, itu kita sudah centang nih konsep dirinya bermasalah nggak nih gitu. Kemudian selain itu pengkajian konsep diri ini juga sangat menantang bagi seorang perawat. Kenapa? Selain dari hasil observasi yang kadang sering menipu, nah itu juga kita perlu mendiskusikan pada pasien bagaimana sih nilai-nilai yang membentuk citra tubuhnya. Nah, biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Mengapa sih Anda berpakaian seperti ini? Apa yang terjadi di rumah sehingga Anda tidak menjaga kebersihan? Apa yang terjadi di keluarga Anda sehingga Anda tidak mau berdandan gitu? Itu hal-hal yang bisa kita tanyakan kepada pasien. Kemudian, selain itu, kita bisa mengobservasi atau menanyakan tentang pola makan pasien. Nah, kok pasiennya tampak kurus banget ya, tinggal kulit pembalut tulang gitu. Pola makannya seperti apa gitu? Apakah ada gangguan pola makan? Kemudian setelah pola makan, bagaimana pola tidurnya?
Nah, kadang-kadang orang yang kusut itu pasti pola tidurnya terganggu, tidak bisa tidur malam, ya tidurnya pasti di awal-awal atau di dini hari gitu ya, di awal pagi gitu ya. Kemudian pola kebersihan pasien untuk mengidentifikasi kebiasaan merawat dirinya. Nah, bagaimana pasien itu kelihatan cara merawat dirinya ya dari kebersihan pasien tersebut. Ketika ada sampah diletakkan di tempat sampah, ketika ada gabres dilap nganggo tisu. Nah, itu salah satu pola kebersihan yang bisa tertanam pada pasien. Kemudian hal ini juga bisa melihat kondisi biologisnya. Cara makannya seperti apa? Oh, cara makannya itu dia suka pedas. Kemudian walaupun suka pedas tapi asam lambungnya tidak terganggu gitu ya. Oke, kita bisa melihat kondisi biologisnya seperti apa. Oh, pola makannya dia dalam sehari itu 5 kali sehingga terjadi pembengkakan pada atau lambungnya itu membesar gitu ya. Nah, kemudian apa yang pasien pikirkan tentang dirinya sebagai seorang individu? Oke, apa yang Anda pikirkan? Bagaimana pikiran Anda ketika Anda melihat diri Anda gitu ya. Tadi dicontohkan ada gajah yang bercermin kok menjadi jerapah gitu ya. Nah, apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda gitu. Kemudian bagaimana pasien mendeskripsikan dirinya? Bagaimana sih dia menggambarkan dirinya? Misalkan saya nih menggambarkan dirinya sebagai seorang wanita berusia 33 tahun, mempunyai badan yang gempal, cabi, dengan tinggi 154. Nah, itu saya mendeskripsikan diri saya gitu. Apa kekuatan dan kelemahan yang ada pada pasien tersebut? Kita juga perlu observasi atau perlu eksplorasi apa sih kekuatan dan kelemahan pada diri pasien. Nah, biasanya nih mahasiswa atau orang lain gitu ya, listnya itu lebih panjang kelemahannya daripada kekuatannya. Nah, ini yang kita perlu eksplorasi adalah apa kekuatan positif yang dimiliki individu tersebut. Nah, selanjutnya adalah ideal diri. Bagaimana ideal diri pasien tersebut? Ya, tadi sudah kita bicara tentang ideal diri, harapan diri seseorang, kemudian bagaimana pasien menilai kekuatan dirinya. Nah, di sini apakah pasien tersebut menilai kelemahannya menjadi sesuatu hal yang sangat mempengaruhi? Misal, saya mencontohkan diri saya sendiri. Saya menilai berat badan saya yang berlebih ini sangat mempengaruhi penampilan saya gitu. Nah, apakah itu akan saya bawa gitu untuk mengkonsep ideal diri saya atau enggak gitu. Kemudian apa yang menjadi prioritas pasien? Kemudian, apakah pasien merasa ditolak atau tidak dianggap? Nah, apakah ada penolakan terhadap dirinya sendiri atau ada orang lain yang menolak dirinya sendiri? Nah, oke. Kemudian perilaku yang berhubungan dengan harga diri rendah. Di sini ada perilaku yang secara langsung dan perilaku yang ditampilkan secara tidak langsung. Perilaku yang ditampilkan secara langsung, misal kritik diri. Ya, contohnya, saya jelek, saya itu hitam, saya itu kusut, saya itu kumel. Nah, itu daya kritik diri. Saya orang yang tidak mampu, saya gagal, saya bodoh. Nah, itu direct behavior yang bisa kita nilai dari seorang pasien. Ada self diminution. Kemudian postponing decision atau dia mempospon atau menunda sesuatu untuk diputuskan. Kemudian ada perasaan yang merasa bersalah, merasa khawatir, selalu merasa bersalah, selalu merasa khawatir gitu. Wah, contohnya nih, wah saya kok gagal ya menjadi seorang anak pertama, saya belum bisa ikut menafkahi orang tua saya. Saya di situ sangat merasa tidak berguna. Saya khawatir nanti saya tidak disukai oleh orang tua saya. Nah, ada perasaan bersalah dan
kekhawatiran yang berlebih ya. Oke. Ya, kemudian disturb relationship atau di sini ada terganggunya suatu hubungan. Kemudian withdraw from reality, dia menarik diri dari realitas yang ada. Nah, kalau perilaku yang secara tidak langsung ditunjukkan ada ilusi atau dia menciptakan tujuan hidup yang tidak realistik. Nah, bisa kebayang ya, orang yang waham itu berarti ada core problem harga diri rendah karena dia menampilkan indirect behavior, dia ada unrealistic goals. Kemudian exaggerated sense of self, jadi dia tidak bisa menciptakan sense of self yang positif. Kemudian boredom, polarizing view of life, jadi ada pandangan hidup yang sangat tinggi atau yang sangat berlebihan gitu. Nah, oke. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul dari masalah-masalah tadi itu ada situational low self esteem ya, berhubungan dengan transisi tumbuh kembangnya. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya kritik diri atau dengan adanya ketidakmampuan untuk menikmati hidupnya ya, kegagalan untuk menikmati hidupnya. Kemudian ineffective role performance, jadi dia tidak bisa menampilkan peran diri yang efektif gitu ya. Biasanya berhubungan dengan retirement atau pensiun, ketika orang itu pensiun. Nah, ditandai dengan adanya perasaan yang tidak berguna, feeling useless, failing to complete routine activity, atau gagal menjalani aktivitas secara rutin ya. Yang tadinya dia itu sangat aktif, bekerja keras gitu ya. Kemudian dia pensiun. Nah, di sini dia merasa tidak berguna. Itu masuk ke dalam ineffective role performance. Kemudian yang terakhir ada social isolation atau isolasi sosial. Di sini berhubungan dengan low self worth, bagaimana dia memaknai dirinya. Nah, ini dibuktikan dengan lack of contact with friends. Jadi dia tidak bisa berhubungan atau menciptakan hubungan dengan seseorang atau seorang teman. Oke. That's all tentang konsep diri, mulai dari apa sih itu definisi konsep diri, kemudian apa yang harus dikaji ketika kita menemui pasien dengan konsep diri, kemudian diagnosa apa yang muncul pada pasien dengan gangguan konsep diri. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.